Di hadapan tahtamu, Yesusku, terimalah hormat syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian, segala penyembahan hanya bagi Tuhan Yesus saja, Juru Selamat kami, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Tiada yang sepertimu. Mari bersama-sama segenap hati kita pada saat ini berikan yang terbaik dalam pujian penyembahan kita. Mari sembah Tuhan, mari bermazmur bagi Tuhan Yesus. Engkau yang layak menerima pujian, mulia, mulia Tuhan. Tiada yang sepertimu, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan Bapa. Kau Bapa yang begitu mengasihi setiap kami, Kau Bapa yang baik. Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Ini hidup kami sebagai penyembahan kepadamu Tuhan. Selama-lamanya kami menyembahmu, selama-lamanya kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, bagimu saja. Tiada yang sepertimu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja Yesus. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Hanya Engkau Allah yang kami percayai, Allah Juru Selamat kami, Yesus. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama Tuhan Yesus. Di bawah langit ini, di atas bumi ini sebenarnya nama lain yang patut kami sembah, hanya Engkau Tuhan Yesus. Yesus, Hosana. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang
saja akan penyembahan dan hadapan Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Saudara-saudara, bersama-sama kita boleh bangkit berdiri pada saat ini. Setiap penyembah Tuhan, pemuji-pemuji Tuhan Yesus. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa. Ku bersuka atas perbuatanmu, hanya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti yang ada padamu. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Sorakan haleluya. 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 Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang hebat, yang bersuka cita. Bersama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, saudara. Haleluya. Ada sukacita Tuhan di sore hari ini. Bisa saya tangan-tangan yang bersuka cita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, saudara. Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber jiwaku, Allah sumber jiwaku, Allah sumber jiwaku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber jiwaku, Allah sumber jiwaku, Allah sumber jiwaku dan bagianku selama-lamanya. Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber jiwaku,
kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Mari Bapak Ibu Saudara saja katakan Yesus sumber, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku. Sama-sama katakan Yesus sumber kuat kita, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Haleluya. Tuhan sumber kekuatan kita, amin saudara. Melalui hari-hari kita penuh dengan tantangan, Dia menjadi sumber kekuatan kita, amin. Kita boleh berikan salam kanan kiri depan belakangnya. Katakan Tuhan Yesus sangat baik saudara, haleluya. Jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Setiap kita merindukan kuasa Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama suka. Oh, 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 yeah. Datanglah dan bertahan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Jalan kebenaran. Setiap kita merindukan kuasa mujizat Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama suka. Great is our
berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Shalom, jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ini keajaiban yang luar biasa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya dan gereja kita menikmatinya. Makanya gereja kita juluki gereja mujizat. Karena Yesus yang melakukan mujizat. Ya, saya berdoa buat semua jemaat, para sponsor donatur yang sudah terlibat dalam gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Biar ini menjadi taburan yang subur. Dan kita semua akan menuai maksimal 100 kali ganda. Ya, kita sudah ada di penghujung tanggal 31 Juli nanti seluruh lantai 7 akan selesai. Semangat ya. Ini saya ada di lokasi pembangunan. Nah, nanti bulan Agustus sampai bulan Desember itu lantai 8. Seluas 5.050 meter persegi. Ya, itulah areal nanti tempat kita ibadah. Bisa menampung sekitar 5.000 orang. Ya, puji Tuhan, Januari sampai kepada April tahun depan itu lantai 9 dan lantai 10. Setelah itu kita pasang atap, interior, finishing. Ya, Desember 2025 kita bisa Natalan di gedung gereja yang baru di Jalan Telaga Bodas. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Semangat ya. Pasti Tuhan Yesus menyelesaikan dengan sempurna. Pasti Tuhan Yesus akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Yestoya Pontianak untuk tergabung di dalam YFA, Yestoya Family Altar. Ada 12 YFA yang bisa Bapak Ibu Saudara-saudari bisa pilih, karena di dalam YFA atau Yestoya Family Altar ada kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Mari kita semua bersatu hati bertumbuh bersama di dalam Tuhan sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hadirilah ibadah doa malam yang diadakan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, jam 7 malam. Ibadah ini akan dilayani oleh PDP Yahya Stefanus, Koordinator Betani Yestoya Pontianak. Bertempat di Geraha Betani Yestoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3, biarlah hati kita terus memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, karena Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk hadir dalam gereja anak, pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024, pada pukul 5 sore. Bertempat di Gereja Betani Yestoya. Ibadah ini akan dilayani oleh Kakak Emmy. Ajak anak-anak untuk mereka bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang bagi kamu-kamu yang masih SMA dan kuliah, untuk tergabung dalam ibadah Youth. Youth Service diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam. Bertempat di Gereja Betani Yestoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Untuk ibadah Youth, Sabtu depan, tanggal 3 Agustus 2024, akan dilayani oleh PDP Yahya Stefanus, Koordinator Betani Yestoya Pontianak. Jangan lupa ya, kami tunggu kehadirannya. Hadirilah ibadah raya Minggu Gereja Betani Yestoya Pontianak. Ibadah raya Minggu akan diadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi, ibadah kedua pada pukul 11 siang dan ibadah ketiga pada pukul 5 sore. Ibadah Minggu 4 Agustus 2024 akan dilayani oleh PDP Yahya Stefanus, Koordinator Betani Yestoya Pontianak.
Ajak semua orang yang kita kasihi, untuk bersama-sama kita merasakan hadirat Tuhan dan hidup kita diubahkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, dapat memberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan, atau dapat melalui kotak persembahan yang disediakan di pintu keluar gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur secara online dapat mengirimkan melalui rekening gereja saat ini, yaitu rekening BCA atas nama Yayasan Community Church dengan nomor rekening 4402391000. Demikian Yestoya News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan diri kita saat ini untuk kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan. Kembali kita teduhkan hati kita, bersama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Bersama-sama kami dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan saatnya Bapa kami siapkan diri kami untuk kami diajar, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Berbicara buat setiap pribadi kami Tuhan melalui Mu terkasih. Itu Bapak Pendeta Adi Surya, kebenaran Tuhan, isi hati Tuhan, menguatkan, mendewasakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara, mari bersama-sama kembali kita bangkit berdiri pada saat ini. Sebentar kita bersama-sama terima kebenaran firman Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus,
dalam segenap jalanku memuliakan, ku mau seperti-Mu, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Benar Bapa, inilah yang menjadi kerinduan kami pada hari ini Tuhan. Biar Engkau menyempurnakan setiap kami, membawa karakter kami Tuhan, membentuk kami untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur hari ini kami ada dalam anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya di hadirat-Mu kami dikuatkan. Di hadirat-Mu kami disembuhkan, di hadirat-Mu kami diteguhkan, di hadirat-Mu Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan semua kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Saya senang mendengarnya, luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Nah saudara, gereja di tempat ini ya selama 1 bulan ini punya tema karakter Kristus. Ya, kita diminta untuk kita memiliki karakternya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena memang itu adalah tujuan daripada kehidupan orang percaya. Jadi ketika Tuhan menebus saudara dan saya, kita Tuhan menebus kita, bahwa Tuhan punya tujuan supaya saudara dan saya kembali kepada karakter ilahi. Dan dengan karakter itu saudara dan saya bisa menjadi terang. Dan karakter itu membawa saudara dan saya bisa menjadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Sehingga lewat hidup kita Tuhan dimuliakan. Amin. Dan ketika Tuhan dimuliakan, saya percaya Tuhan akan menarik banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang sabar. Saudara ya. Kita akan bicara tentang sabar. Kalau kita bicara tentang sabar, maka ini kalimat atau ini kata yang paling mudah diucapkan. Seringkali dalam hidup ini kita seringkali ngomong sabar. Bahkan ketika ada orang punya masalah datang sama kita, mudah loh kita ngomongnya. Kita bisa dengan mudah ngomong sama teman kita, sabar. Gitu ya. Kata ini gampang diucapkan tapi seringkali sukar untuk dilakukan. Ya. Bahkan ada orang juga saking pengen sabarnya, saking pengen anaknya sabar, dia kasih nama tokonya toko sabar, saudara ya. Tapi ternyata anaknya tidak sabaran juga. Kenapa? Karena sabar itu bukan simsalabim. Ya, sabar itu bukan saudara misalnya ditumpang tangan sekarang sambil berkata, Pak Ade, saya mau sabar Pak, tolong doain saya. Lalu saya berdoa buat saudara, lalu saya berkata amin, pulang dari tempat ini, saudara langsung sabar. Oh enggak gitu. Sabar itu adalah proses. Katakan sama saya, sabar adalah proses. Sabar itu adalah proses. Ya, enggak cuma simsalabim, enggak cuma sekali didoakan, dus langsung jadi sabar. Enggak otomatis orang jadi sabar. Sabar itu harus melewati proses. Itu makanya tadi lagunya bagus banget dikatakan disempurnakan selalu. Artinya setiap hari saudara dan saya disempurnakan, diproses oleh Tuhan supaya kita memiliki karakter ilahi. Dan salah satunya hari ini kita belajar tentang sabar. Saudara, waktu saya merenungkan ini, saya coba merenungkan hal yang sederhana.
bahwa hari-hari ini kecanggihan teknologi telah membuat setiap umat manusia itu pengennya semua serba cepat. Betul nggak? Karena semua pengen serba cepat, nah kedepannya nih kalau enggak hati-hati, manusia bisa kehilangan yang namanya kesabaran, saudara. Ya, semua udah pengen cepat soalnya. Saya beberapa waktu yang lalu nyetir mobil, ya saya perhatikan ya di Jakarta ya, saya lihatin orang ini kok kadang-kadang sembarangan, yang naik motor gampang nyalip kiri, gampang nyalip kanan, yang naik mobil juga, kok sepertinya nggak sabaran, semua cepat. Dalam hati saya bertanya-tanya, saya ngobrol sama istri saya tanya apa yang sedang terjadi dengan dunia ini, kenapa kok orang kayaknya semuanya mau buru-buru, semuanya mau cepat-cepat. Lalu tiba-tiba muncul dalam diskusi kami, jangan-jangan karena pengaruh sosial media, pengaruh daripada teknologi. Karena semuanya mau cepat, orang sekarang jadi jarang untuk bisa sabar, untuk bisa menunggu lebih lama, ya. Jadi hari ini puji Tuhan, ya lewat tema ini kita diingatkan supaya kita tidak hanyut kepada arus dunia. Amin. Ya, dunia boleh menyeret banyak orang untuk kepada ketidaksabaran. Tapi kita ini bukan soal dunia, bukan soal yang lain. Tapi ini bicara tentang karakter Kristus yang menjadi tujuan hidup kita. Supaya kita boleh bertumbuh di dalam kesabaran. Yang mau bertumbuh dalam kesabaran katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Bisa slide berikutnya. Apa sih sabar itu? Ya, saya dari tadi kita ngomong sabar-sabar, ngerti gak sih kita sabar itu? Kadang-kadang ya kita suka ngomong satu kata tapi kita bisa nggak ngerti artinya apa. Saya cari-cari di internet dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, sabar adalah tahan dalam menghadapi cobaan. Tuh ya, sabar itu tahan dalam menghadapi cobaan. Sabar itu tidak lekas marah, nggak cepat-cepat marah ya. Tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati dan tabah ya. Kata sabar dalam bahasa Arab yaitu asabru yang berarti menahan diri dari segala keluh kesah. Jadi orang yang suka menggerutu sudah dipastikan dia bukan orang yang sabar. Ya, orang yang suka mengeluh aja kerjaannya, dia bukan orang yang sabar. Next slide. Saya menemukan begini bahwa dalam kesabaran itu saya temukan begini. Sabar itu bukan tentang berapa lama kita bertahan saat menunggu, bukan itu. Ya, sabar itu, saya ulangi lagi, sabar itu bukan tentang berapa lama kita bertahan saat menunggu. Tetapi sabar itu seberapa baik kita bersikap selama menunggu. Bukan mampunya berapa lama kita menunggu, tetapi selama menunggu itu berapa banyak atau seberapa baik kita bersikap dalam proses menunggu. Jadi bukan soal selesainya, tapi sikapnya selama proses kita menunggu, itulah yang saya katakan sebuah kesabaran. Katakan begini nih, sekarang kan kita ibadah nih, katakanlah ibadah kita ini proses. Ya, nanti kan kurang lebih jam 12 malam kita selesai ibadah, betul ya? Waduh, wajahnya nggak enak semua. Jam 12 Pak. ya enggak lah ya, paling habis khotbah kita akan selesai. Tapi gini, katakanlah ibadah ini adalah sebuah proses. Ya, begitu saudara selesai beribadah, katakan dari jam berapa tadi? Jam 5, nanti kita selesai katakan 6:30 ya. Dari jam 5 sampai 6:30 itu proses tuh kita beribadah. Ya, begitu saudara selesai beribadah, langsung saudara berkata, wah saya ini orangnya sabar. Ya, ada orang bilang begitu. Nah, tapi saya masukkan sabar bukan cuman begitu, bukan cuman sampai selesainya, bukan saudara. Yang saya bilang sabar itu selama saudara beribadah, selama saudara kebaktian, sikap hati saudara, seberapa banyak sikap hati kita itu mengeluarkan atau meresponi hal-hal yang baik. Ya, seberapa baik kita bersikap selama kita beribadah, itu yang menentukan kita sabar atau enggak. Bukan soal selesainya, tapi selama kita ada dalam proses itu, seberapa baik kita bersikap dalam proses itu menentukan saudara itu sebenarnya sabar atau tidak. Bayangkan kalau saudara lagi beribadah, selama saya khotbah mata saudara kejam. Wah,
Tahu mata kejam ya, dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam, makanya saya bilang kejam, dikit-dikit lihat jam. Nah ini sabar dah ini saudara ya, ya sampai selesai si ibadah. Tapi kalau dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam sambil dalam hati, kapan selesainya ya? Nah saya mau kasih tahu, sekalipun dia bisa beribadah sampai selesai, itu namanya belum sabar. Karena bukan soal sampai selesainya. Prosesnya bagaimana? Ya, ada suami, ada laki-laki ketemu temannya. Wih, udah berapa lama kamu menikah? Wah, saya sudah menikah 30 tahun. Wah, kalau saya lihat istri kamu ini sungguh suami yang sabar. Aduh, istri kamu itu kalau nyanyi makin lama makin tinggi. Aduh, suaranya cerewetnya minta ampun. Berarti kamu sudah 30 tahun hidup sama dia, berarti kamu suami yang sabar. Belum tentu. Siapa tahu selama ini doanya, Tuhan kapan dia engkau panggil pulang. Kalau dia doanya itu, sudah 30 tahun berarti dia enggak sabar. Karena itu bukan sikap yang baik, betul enggak? Karena itu bukan sikap yang baik yang dia kerjakan, yang dia lakukan selama menunggu. Jadi saya cuma mau lihat sekali lagi, yang namanya sabar bukan soal berapa lama. Yang mengerti katakan amin. Yang namanya sabar, ketika kita ada dalam proses itu, berapa banyak sikap yang baik, berapa banyak respon yang benar yang kita keluarkan selama kita ada di dalam proses itu. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Nah, kenapa kita sebagai orang Kristen itu harus bertumbuh dalam kesabaran? Yang pertama, ya, sabar itu merupakan bagian daripada buah roh. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kesabaran, kemurahan, terus kebaikan, terus kesetiaan. Baca sampai terakhir, 1, 2, 3. Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Katakan sama saya, buah roh. 1, 2, 3, buah roh. Jadi kesabaran itu buah. Nah, bukan sesuatu yang tadi saya bilang instan, cepat, dia buah. Yang namanya buah lahir itu lewat proses, betul kan? Ya. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak bertumbuh? Betul enggak saudara? Ya, kita hanya bisa berbuah kalau kita bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, maka saudara akan kesulitan menghasilkan buah roh. Yang dimana manifestasinya salah satunya adalah kesabaran. Ada banyak orang berupaya, saya mau sabar, saya mau sabar, saya mau sabar, saya mau sabar. Ya sabarnya cuma tahan 2-3 hari. Kenapa? Karena sabar dengan berupaya dengan kekuatan sendiri. Sabarnya yang lahir bukan karena lahir dari proses pertumbuhan, bukan karena lahir dari buah, tapi karena dengan kekuatan sendiri. Nah kalau dengan kekuatan sendiri kita nggak akan mampu, saudara. Jadi kalau saudara mau sabar, saudara harus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Iya. Ada banyak orang mau sabar tapi tidak mau bertumbuh. Padahal kita tahu jelas bahwa kesabaran itu adalah buah. Sesuatu yang dihasilkan dari proses pertumbuhan yang sehat. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh? Nah ini penting kan saudara ya. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh? Tadi saya udah bilang kita harus punya proses pertumbuhan yang sehat. Dengan kata lain saudara dan saya harus memastikan bahwa manusia rohani kita ini sehat. Jangan dalam hidup ini cuma mementingkan manusia daging kita, manusia jasmaniah kita. Kita juga harus melihat manusia rohani kita.
Dari mana kita tahu manusia rohani kita sehat atau tidak? Nah ini pertanyaan nih. Dari mana kita tahu manusia rohani kita sehat atau tidak? Nah kalau saudara mau tahu manusia jasmani saudara sehat atau enggak, bagaimana ukurannya? Kalau saya sih punya ukuran ya. Ukuran saya gini. Kalau saya punya selera makan, berarti saya sehat. Kalau saya kehilangan selera makan, berarti saya sedang sakit. Saudara gitu enggak? Waktu sakit hilang selera makan enggak? Ya, suka hilang selera makan pada waktu kita sakit. Tapi pada waktu kita sehat, kita punya selera makan. Nah demikian juga dengan manusia rohani kita. Pada saat manusia rohani kita sehat, percayalah manusia rohani saudara akan punya selera makan. Makan apa Pak? Makan firman Tuhan. Makan apa Pak? Makan melakukan kehendak Allah. Nah kalau kita punya manusia rohani yang sehat, kita makan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Allah, kita melakukan firman Tuhan, di situ saudara akan mengalami pertumbuhan. Ketika saudara mengalami pertumbuhan secara rohani, tinggal tunggu waktunya, saudara akan menghasilkan buah. Yaitu yang kita sebut dengan buah roh. Dan salah satu manifestasinya daripada buah roh adalah kesabaran. Yang mengerti katakan amin. Amin ya. Jadi kita harus bertumbuh terlebih dahulu. Waktu kita bertumbuh, baru kita akan melihat buah, yaitu buah kesabaran. Yang namanya buah, siapa yang nikmatin? Orang di sekeliling kita yang nikmatin. Enggak ada kan buah jeruk, makan jeruk, enggak ada. Pohon jeruk, makan buah jeruk, enggak ada. Orang-orang di sekeliling kita yang akan nikmati. Orang di sekeliling kita lama-lama bisa lihat, kok dia berubah ya? Oh yang tadinya kasar kok sekarang enggak ya? Oh yang tadinya enggak sabaran kok sekarang jadi sabar ya? Kok bisa ya? Nah itu semua terjadi karena proses pertumbuhan rohani. Waktu rohaninya bertumbuh dengan baik, dia akan tinggal tunggu waktu. Dalam proses dia akan menghasilkan buah. Yang kedua, sabar itu kalau saudara lihat. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Penjabaran tentang kasih itu dibuka dengan sabar. Dan ditutup juga dengan apa? Sabar. Coba lihat kalimat pertamanya. Baca sama-sama kalimat pertama aja. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Openingnya apa? Sabar. Penutupnya dimulai dari kata sabar. 1, 2, 3. Sabar menanggung segala sesuatu. Jadi memang sabar ini karakter ilahi. Sekali lagi saya mau bilang, kita hanya bisa berbuah kalau kita memiliki pertumbuhan rohani yang sehat. Yang mau bertumbuh katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Next slide. Ada 3 area dalam membangun kesabaran. Saudara dan saya nih, 3 area nih kita membangun kesabaran. Yang pertama, sabar dalam proses kehidupan. Nah ini, setiap kita ini punya proses. Saya lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah diproses ini. Ya, saya juga wajah diproses. Karena semua kita ini proses. Tapi tahu nggak? Ada banyak orang di luar sana yang senang ngomong diproses. Pak, saya ini lagi diproses. Kapan lagi ngomong, Pak, saya ini lagi diproses. Pak, saya ini lagi diproses. Proses terus, tapi nggak ada progres, nggak ada kemajuan. Padahal goal daripada proses, salah satunya proses itu akan menghasilkan progres, menghasilkan kemajuan. Ada perubahan yang terjadi saat kita diproses. Kalau kita diproses dan mengalami progres, maka saudara dan saya akan melihat hasil dari proses yang saudara dan saya alami. Tetapi kalau saudara cuman diproses tanpa progres, saudara tidak akan melihat
hasil atau tujuan daripada saudara dan saya diproses oleh Tuhan. Jadi jangan senang dengan kalimat proses saja. Saudara dan saya harus mau mengalami progres di dalam proses. Sehingga kita bisa melihat hasil daripada proses yang kita alami di dalam kehidupan kita. Contohnya siapa? Ayub. Ayub itu diproses Tuhan, betul enggak? Dan Ayub itu begitu diproses Tuhan, ngalami banyak proses, bla 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 bla, dan pada akhirnya dia melihat hasil prosesnya, betul enggak saudara? Bagaimana Tuhan menggantikan semua yang hilang. Dan bukan cuma itu, Ayub justru jadi orang yang mengerti, mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga dia berkata, dulu hanya dari kata orang saya mengenal tentang Tuhan. Tapi sekarang aku sungguh-sungguh mengenal atau aku memandang Tuhan. Kenapa Ayub bisa lihat hasil prosesnya? Karena dia sabar. Sekali lagi, kalau saya bilang sabar bukan cuma berapa lama menunggu. Tapi selama proses itu berapa banyak respon yang benar yang kita keluarkan. Amin. Next slide. Makanya dalam kitab Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya. Ya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Orang yang sabar itu pengertiannya besar, banyak ngertinya. Yang tadinya nggak ngerti, kalau dia setia dalam proses Tuhan, dia akhirnya jadi ngerti. Oh, pantes. Itu makanya saya kutip dalam kitab Mazmur 20 ayat 6 sampai 7 dikatakan, sekarang aku tahu. Nah, itu dia. Kalau kalimat sekarang aku tahu, berarti tadinya nggak tahu. Tapi katakan, sekarang aku tahu. Makanya orang-orang itu kalau yang dia bisa setia dalam proses, dia sabar dalam proses, maka ketika dia keluar dari proses, dia akan selalu berkata, sekarang aku tahu. Dia jadi ngerti, oh ini ternyata maksudnya Tuhan, ini ternyata rencananya Tuhan, ini ternyata tujuannya Tuhan memproses hidup saya. Tapi kalau saudara nggak sabar dalam proses yang terjadi, ya saudara nggak akan pernah lihat ini. Saudara dan saya cuma jadi orang yang diproses terus. Kayak bangsa Israel, 40 tahun kerjaannya cuma muter-muter di padang gurun. Proses terus, nggak ada kemajuan. Proses terus. Jengkel juga loh kita kalau proses terus nggak ada kemajuan, betul nggak? Kadang-kadang kita lagi ngurus sesuatu, kenapa belum beres? Sedang dalam proses Pak. Minggu depannya kita datang lagi, kok belum beres juga? Masih dalam proses Pak, aduh makin mangkel saudara ya. Udah 1 bulan, kenapa belum beres? Kan kemarin janjinya 3 hari. Masih terus dalam proses Pak, aduh. Orang tuh kalau terus-terusan dalam proses gak ada progresnya juga orang bisa jengkel. Tapi saya bersyukur saya punya Tuhan yang panjang sabar. Sehingga dia betul-betul menikmati setiap proses yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan juga mau saudara dan saya juga bisa menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Yuk sabar dalam proses. Saya nggak ngerti hari ini saudara sedang diproses apa sama Tuhan. Mungkin ada yang diproses di keuangan. Sabar. Sabar. Ada yang udah berdoa, Tuhan, saya udah berdoa, ngomong ke teman-temannya, saya ini udah berdoa loh. Minta dibebasin sama Tuhan dari cicilan, dari utang. Udah berdoa, kok Tuhan nggak pernah bebasin saya dari cicilan? Kenapa ya Tuhan? Siapa tahu itu proses. Kenapa? Tuhan tuh mau nolongin kita bebas dari cicilan, dari utang, gampang. Betul nggak? Kayak dia membalikan telapak tangan.
Tapi kok Tuhan izinkan dia seolah-olah tidak membebaskan kita? Siapa tahu itu proses. Karena kalau saudara sekarang langsung dibebasin hutang, dibebasin cicilannya. Kalau saudara belum diproses dengan baik, besok pagi saudara bisa bikin utang yang baru. Saudara bisa bikin cicilan yang baru. Kita lagi diproses. Ada lagi mungkin di antara saudara yang diproses soal rumah tangga. Ada lagi di antara saudara yang diproses dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa supaya saya dan saudara bisa sabar dalam proses. Dan ketika kita sabar dalam proses, kita bisa mengalami progres. Dan ketika kita mengalami progres, kita bisa melihat hasil dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, sabar untuk diri sendiri. Nah ini penting. Tadi yang pertama sabar dalam proses. Yang kedua, sabarlah untuk diri sendiri. Diri sendiri. Kadang-kadang kita kurang sabaran untuk diri sendiri. Dulu saya pernah ditegur sama kakak rohani saya. Habis makan kuah yang panas, saya langsung minum pakai es batu. Sudah. Karena pengen cepat-cepat dingin. Kakak rohani saya tegur saya, jangan gitu. Nanti gigi kamu cepat rusak. Tunggulah 1-2 menit. Karena kamu habis minum kuah yang panas. Tunggu 1-2 menit baru kamu bisa minum es. Supaya dingin dulu giginya. Nah kan saya gak sabaran. Itu proses diri sendiri itu. Ada banyak orang yang seringkali terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia gagal sabar kepada dirinya sendiri. Makanya Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pengkhotbah 10 ayat 4 berkata, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Seringkali ada banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam diri kita karena kita tidak sabar. Terhadap siapa? Ya terhadap diri sendiri. Mungkin kita berpikir gini, aduh seandainya tadi saya nggak ngomong kayak gitu. Mungkin istri saya nggak tersinggung. Nah kan kita yang kurang sabar, betul nggak? Aduh seandainya tadi saya begini, mungkin suami saya nggak marah sama saya. Karena kita nggak sabaran. Kita terlalu cepat bereaksi. Sabarlah sama diri sendiri. Ya, saya kemarin kan sebelum ke sini, ke Pontianak, ketemu teman di mall. Mereka bilang, ayo makan nasi campur yuk, nasi campur babi. Saya bilang, saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Besok di Pontianak lebih enak. Oh, kan nggak boleh kebanyakan, harus ada porsinya, betul nggak? Masa tiap hari nasi campur? Bahaya buat tubuh saya, kan gitu. Tapi saya harus belajar sabar, hari itu sabar. Pengen nggak? Pengen. Tapi kan besok masih ke Pontianak. Wah, saya tenang. Haleluya. Puji Tuhan bisa sabar. Habis dari situ teman saya ngajar lagi, yuk kita minum kopi yuk. Kopi susu di sini enak. Wah, saya enggak mau. Kenapa? Di Pontianak lebih enak. Wah, saya bisa sabar. Jadi saya di Pontianak bebas makan, saudara ya. Makan apa aja. Kenapa? Karena kemarin-kemarin udah udah menahan diri dari kemarin-kemarin. Coba kalau enggak sabaran, semua disikat terus, bisa seminggu makan makanan yang seperti itu. Bahaya buat tubuh saya. Bisa jadi sakit. Kenapa? Hanya karena saya enggak sabar terhadap diri saya sendiri. Ada orang yang enggak sabaran, sekali makan, juak, daging kambing dihajar. Habis daging kambing, nambah daging babi. Habis daging babi, nambah durian. Habis durian, minumnya pakai bir lagi saudara. Waduh, kalau gaya hidup kayak gini, catat nomor ambulan baik-baik di handphone saudara ya. Sabar. Oh ini kolesterolnya tinggi, sekarang udah, besok jangan. Ganti, oh kemarin ini kita banyak makan daging-daging merah, besok jangan, sabar dulu terhadap diri sendiri. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Yang mau katakan amin. Nah gitu. Seringkali hal-hal besar, kesalahan-kesalahan besar terjadi dalam hidup kita
hanya karena kita tidak sabar. Jadi yang kedua, sabar sama diri sendiri. Saya pernah kesel sama diri sendiri. Saya udah belajar sedemikian rupa, kok nggak ngerti-ngerti. Tapi harus sabar sama diri sendiri. Yang ketiga, sabar terhadap orang lain. Nah, tadi diri sendiri, sekarang siapa? Orang lain nih, kita ngadepin orang nih. Kita juga masih sabar. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Tuh. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Baca kalimat berikutnya sama-sama. 1, 2, 3. Sabarlah terhadap semua orang. Sama semua orang harus sabar. Terutama nih belajar sabar di FA nih saudara. Ya. Kan di FA itu kan banyak tipe manusia. Ada yang tipenya on time, tepat waktu. Ada yang tipenya slow, gimana nanti. Kumpul jadi satu. Wah itu luar biasa itu. Proses kesabaran itu. Ya, proses kesabaran ada di situ. Yang on time komplain sama yang gak tepat waktu. Yang tepat waktu komplain, yang nggak tepat waktu komplain sama yang tepat waktu. Kenapa kamu terlambat? Ya kenapa kamu pengen mulai cepet-cepet tuh gitu saudara ya. Waduh ada aja ya. Nah itu pelatihan kesabaran tuh biasanya. Apalagi kalau jumlah jemaatnya 10, pisang gorengnya 7 saudara. Nah ini. Waduh harus sabar, apalagi pisang gorengnya enak ya. Nah, ada yang gak kebagian, ngamuk, waduh. Latihan kesabaran. Sabar terhadap sesama. Amin. Sabar terhadap sesama. Dulu waktu istri saya bantuin mertua saya buka toko, ya, waduh. Ada karyawan baru datang dikasih tahu, tokonya buka jam 7. Kamu datang ke sini jam 7 beres-beres ya, buka toko. Istri saya datang setengah 7, dia buka toko sendiri karena karyawannya belum datang. Karyawannya nongol jam 8 saudara, tokonya udah dibuka. Begitu tutup, kamu tutupnya jam 5 ya, dia jam 4 izin minta pulang. Jadi yang buka kita, yang nutup kita juga. Ngurut dada, sabar, sabar. Tapi ya tetap ditegur ya, tapi kita harus sabar. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah saya tutup dengan hal yang sederhana. Sebuah cerita untuk menjadi perenungan buat kita. Suatu hari saya baca sebuah buku. Ya, dalam buku itu ada sebuah cerita. Hasil survei. Jadi ceritanya begini. Ada seorang guru yang bertanya kepada murid-muridnya. Apakah kalian suka makanan coklat? Ternyata semua muridnya, 30 murid di kelas itu, semuanya senang coklat. Bener-bener kalian senang? Ya ibu guru, kami semua senang coklat. Wah, bu gurunya bilang, karena semua senang coklat, besok ibu akan bawa coklat buat kalian yang besar. Masing-masing dapat 1 coklat. Wah, anak-anaknya senang. Maka yang tadinya anak-anak itu biasanya terlambat, datang lebih awal karena gurunya mau kasih coklat, saudara. Dan sang guru menepati janji, dia bawa coklat yang besar. Lalu dia taruh di hadapan 30 anak ini, masing-masing dikasih 1. Wah, karena orang suka coklat, semua lihat ke arah coklat, sudah sambil wah, tinggal nunggu komando, kapan bisa makan coklat ini. Lalu sang guru berkata, anak-anak, coklat itu sekarang sudah ada di hadapan kalian. Tolong ini pesan ibu ya, jangan dimakan. Tunggu sampai ibu kembali. Kalau ibu belum suruh makan, jangan dimakan. Lalu ibunya pergi keluar dari ruangan, saudara.
Lalu anak-anak tadi mulai ngeliatin ke coklat. Karena semua suka coklat, dia liatin coklatnya. Dia liatin. Waduh, 15 menit ibu guru gak masuk-masuk. Waduh, anak-anak mulai gelisah, mulai berisik, mulai ada yang komplain, mulai ada yang bilang, kapan nih guru baliknya nih, udah gak tahan ini coklat enak banget pastinya. Bla bla bla. Masuk menit ke-20, akhirnya salah satu dari mereka, gak apa-apa lah kita buka aja, udah gak tahan nih. Wah, akhirnya yang satu buka jebret, yang satu buka menikmati, yang lainnya wah iya, akhirnya ngikut semuanya buka. 25 orang membuka coklatnya sebelum guru perintah. Kan kadang-kadang kita gitu ya, kalau banyak yang melakukan, yang tadinya salah jadi benar. Saya suka lihat itu di jalanan, udah tahu lawan arah salah, betul nggak? Tapi kadang-kadang karena yang banyak lawan arah, seolah-olah yang lawan arah bisa lebih galak dari yang nggak lawan arah, saudara. Ya demikian ya hidup, anak-anak ini juga gitu ya. Karena 25, wah buka semuanya. 1 buka, 2 buka, 3 sampai lama-lama 25. Mayoritas mereka buka itu coklatnya. Sambil makan coklatnya, sambil belepotan mulu. Waduh senang sekali anak-anak itu. Tapi guru belum datang. 1 jam. Dari awal ibu guru ngomong, tadi kan baru 20 menit udah pada buka. Jadi kurang lebih 40 menit atau 30-an menit lah. Setelah coklat itu semua dibuka, sang ibu guru datang. Dia lihat semua, udah banyak bungkus coklat. Dan banyak anak-anak yang mukanya udah cemong-cemong sama coklat. Lalu sang guru lihat, ternyata cuma 5 orang yang gak makan coklat. Wah, gimana rasanya? Enak? Enak. Yang 25 ngomong enak karena udah makan. Yang 5 orang belum bisa ngomong enak karena belum makan. Lalu yang 5 orang ini gurunya bilang, ya yang belum makan sekarang kalian makan. Maka muridnya ini makan dan merasakan enaknya coklat. Dihukum yang 25? Enggak. Tapi ternyata gini, dijadikan survei lagi beberapa belas tahun, beberapa puluh tahun ke depan. Nama-nama yang 25 yang makan coklat tadi, begitu dicek, ternyata saudara, ya dia punya hari depan itu biasa-biasa aja. Bahkan beberapa ada yang hancur saudara. Ada yang rumah tangganya hancur, ada yang bisnisnya hancur, ada yang apa, semuanya. Lalu anak yang 5 ini, begitu dilihat hasil surveinya, ternyata yang 5 ini semuanya jadi orang yang sukses. Jadi orang yang berhasil baik di rumah tangga maupun dalam pekerjaan dan bisnis mereka. Dari situ diambil sebuah kesimpulan bahwa memang orang yang sabar, orang yang bisa menguasai dirinya, di depan akan jadi orang yang luar biasa. Makanya Alkitab bilang jauh lebih hebat daripada para pahlawan. Hari ini mungkin kita bergumul dalam kesabaran. Tapi kalau kita mau belajar untuk sabar dan terus sabar, enggak langsung terjadi buahnya kita lihat dalam hidup kita. Tapi tunggu beberapa tahun ke depan. Dalam kesabaran, dalam reaksi saudara, saudara akan melihat suami tiba-tiba bertobat, istri tiba-tiba bertobat, anak-anak bisa tiba-tiba bertobat. Semuanya tiba-tiba diubahkan oleh Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Kita cuma pengen satu, bertumbuh secara rohani. Minta Tuhan sempurnakan selalu. Ketika kita bertumbuh, maka buah itu akan lahir dalam kesabaran. Hari ini biarlah kita mau jadi orang-orang yang menghasilkan buah kesabaran. Lewat buah kesabaran itu, ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, tepuk tangan buat Tuhan kita berlimpah-limpah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau disempurnakan selalu. Kami mau menghasilkan buah dalam kesabaran ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
buat saudara yang mau bertumbuh dan menghasilkan buah kesabaran. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini bagaikan bejana. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan Tuhan. Hari ini apapun proses yang mereka alami, biarlah kami hadapi dengan penuh kesabaran. Bukan berapa lama kami menunggu, tapi berapa respon yang benar yang kami keluarkan dalam proses itu. Ajar kami bertumbuh dalam kehidupan rohani kami Tuhan, supaya dalam hidup kami ini kami boleh menghasilkan buah. Dan salah satu manifestasi daripada buah roh adalah kesabaran. Jadikan kami orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Karena lewat kesabaran itu nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami rindu lewat hidup kami ada banyak jiwa-jiwa yang diubahkan dan datang kepada Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini mengalami proses di dalam kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau memberikan kesembuhan buat anak-anak-Mu. Berikan mereka penghiburan dan kekuatan setiap waktu ya Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami proses dalam ekonomi, Tuhan aku percaya Kau memberikan hikmat buat anak-anak-Mu untuk mereka menghadapi proses ini dengan penuh sukacita, diiringi Tuhan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami proses dalam rumah tangga. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih dari surga terus mengalir ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, supaya kami bukan cuma mengalami proses, tetapi kami menghasilkan progres. Bahkan kami bisa melihat hasil dari proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Hamba berdoa ya Bapa, biarlah dari tempat ini lahir orang-orang jemaat Tuhan yang militan, yang memiliki karakter Kristus. Terima kasih Bapa di surga.
Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mau bertumbuh dalam kesabaran, mari semua sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, saya selaku gembala saudara menyapa, jangan pernah takut menjalani hidup ini. Sebab ada siapa? Yesus yang beserta kita. Yesus pasti menyertai kita, melindungi kita, menolong kita, dan memberkati kita. Wah, Yesus luar biasa, ya. Saya kasih nilai-nilai kehidupan. Ya, saudara, daripada mencari musuh, lebih baik mencari apa? Saudara. Jadi kalau kita banyak saudara dan hidup rukun, pasti akan diberkati oleh siapa? Nah, ini saya bersama panitia Kopdar, ya. Kita sudah mendoakan sebulan sekali untuk pembangunan gereja kita. Road to Telaga Bodas 2025. Bersama Yesus pasti bisa. Betani Yestoya Malang pasti bisa. Bersama Yesus. Saya tambahin mana? Bersama Yesus pasti bisa. Betani Yestoya Malang pasti bisa. Sekali lagi, bersama Yesus pasti bisa. Betani Yestoya Malang pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik dalam bersama syukur kita ataupun persepuluhan. Mari kembali bersama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang bersama-sama telah kami terima pada sore malam hari ini. Setiap kebenaran firman Tuhan Yesus dimateraikan dalam hati pikiran kami, bekerja dalam kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kau terus memberkati, mengurapi keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta di surga bersama istri kami percaya Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, pelayanan memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan, selalu diberkati sehat dan penuh damai sejahtera Tuhan. Dan setiap kami Bapak, kami akan memberikan yang terbaik dalam persembahan syukur kami ataupun persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami hari pada saat ini. Apapun yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kekudusan kebenaran, pasti diberkati berhasil. Doa kami dan keluarga diberkati sehat, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kemanapun kami pergi melangkah, kami menjadi berkatnya Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, bersama-sama kita mau berkata, amin. Jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, mari sama-sama kembali kita bangkit berdiri pada saat ini. Sebab Tuhan menopang tangannya, apabila Ia
kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk bangsa kita. Bapa, kami bersatu hati, kami bawa bangsa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkaulah yang sanggup memberikan bangsa kami damai sejahtera, keamanan, ketentraman atas bangsa Indonesia. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya bangsa kami akan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat karena Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin kami, pemimpin bangsa ini, dari yang paling tinggi Bapak Presiden Joko Widodo sampai aparatur yang paling bawah, dan juga kepemimpinan yang sudah dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa ini selanjutnya. Kami percaya biarlah hikmat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, dan anugerah daripada Tuhan melimpah atas pemimpin kami. Biarlah bangsa kami dikenal menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang selalu mengasihi Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Berkati juga gembala kami Bapak Samuel Sianto dan wakil gembala kami Bapak Yoel Sianto. Berkati beliau, berikan kekuatan, berikan hikmat, biarlah dalam setiap pelayanan, setiap hari-hari, dan juga dalam keluarga Tuhan memberkati dengan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan Telaga Bodas. Kami percaya pembangunan Telaga Bodas mendatangkan kelimpahan di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk setiap hati yang memberi diri untuk menabur di dalam pembangunan Telaga Bodas. Kami percaya Tuhan limpahkan berkat dan kasih karunia kebaikan juga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami pulang, biarlah kami menerima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang labara. Mari Bapak Ibu buka hatimu, buka tanganmu, dan tengadakan wajahmu ke atas, kita akan menerima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga melalui anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.